Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Hai, aku Kinan. Aku adalah seorang guru yang sudah menikah 5 tahun lalu dengan seorang pria bernama Sandi. Suamiku bekerja di sebuah perusahaan swasta dan jabatannya sudah lumayan tinggi. Umurku lebih tua 2 tahun dibandingkan dengan suamiku. Kami sudah memiliki 2 orang anak yang berusia 3 tahun dan 1 tahun. Anak pertama kami laki-laki dan anak kedua kami adalah perempuan. Kehidupan rumah tangga kami selalu baik-baik saja dan sangat bahagia. Walaupun aku lebih tua dibandingkan suamiku, aku bisa menempatkan diriku sebagai seorang istri yang menghormati suamiku. Hingga 1 bulan terakhir ini, rumah tangga kami mulai goyah. Ini dikarenakan aku mengetahui dia memiliki wanita lain di luar sana. Aku mulai mengetahui dia selingkuh saat temanku memperlihatkanku sebuah foto yang berisi suamiku sedang bergandengan dengan wanita lain. Awalnya aku tidak percaya walaupun aku sudah melihat foto itu. Aku ragu-ragu untuk bertanya pada suamiku tentang foto itu. Aku takut menyinggungnya dan aku juga takut kalau kenyataannya itu adalah benar. Pada saat itu juga suamiku tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Dia tidak pernah pulang kerja larut malam. Dia tidak sering pergi-pergi untuk suatu hal yang tidak perlu. Dia selalu memberiku kabar kalau dia harus lembur di kantornya. Hingga pada suatu ketika di hari Minggu, saat suamiku libur bekerja, aku menggunakan mobilnya untuk pergi berbelanja seorang diri. Karena pagi itu dia juga masih tertidur. Saat di dalam mobil, aku melihat mobil suamiku agak kotor. Akhirnya aku berinisiatif untuk membawa mobilku ke tempat cuci mobil. Aku menunggu di kafetaria tempat cuci mobil tersebut sambil memesan segelas minuman. Tiba-tiba aku dihampiri oleh seorang pria sambil memberikanku sebuah benda. Bu, ini ada di kolong bangku mobil. Maaf, tidak sengaja tadi karyawan yang membersihkan mengenai ini hingga terlempar keluar dan patah. Aku mengambil benda itu dari pria itu. Oh iya, nggak apa-apa, kataku sambil memperhatikan benda itu. Aku merasa tidak memilikinya. Benda tersebut adalah sebuah lipstik warna pink. Tetapi aku tidak pernah memiliki lipstik seperti ini. Mas, aku mengejar pria tadi. Iya bu, tanyanya. Ini yakin dari mobil saya? Kayaknya saya nggak punya lipstik kayak gini. Iya bu, ini dari mobil ibu. Kita saat ini tidak mencuci mobil siapa-siapa lagi, hanya mobil ibu yang sedang kita cuci. Hatiku langsung berdebar. Apa mungkin ini lipstik wanita selingkuhan suamiku? Apa mungkin benar suamiku selingkuh? Pikiranku sudah mulai tidak karuan saat itu. Setelah mobilku selesai dicuci, aku kembali ke rumah. Kulihat suamiku sudah bangun dan sedang bermain dengan anak-anakku. Aku mencoba tenang dan melupakan masalah lipstik sejenak. Aku mulai memasak untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anakku. Selesai membereskan pekerjaan, aku mulai menidurkan anak-anakku agar tidur siang. Kemudian aku menghampiri suamiku yang sedang menonton televisi. Lagi nonton apa, Pak? Tanyaku. Lagi lihat tinju, anak-anak udah tidur, tanya suamiku. Mas, aku nemuin lipstik di mobil. Aku langsung berkata seperti itu pada suamiku. Lipstik, suamiku balik bertanya. Iya, itu punya siapa? Tanyaku. Punya klien kali, atau teman kerjaku saat pulang nebeng mobilku. Mungkin,
kata suamiku agak aneh. Yakin? Tanyaku. Kamu kenapa sih? Curiga sama aku? Suamiku malah marah saat aku tanya begitu. Lalu kalau ini apa? Aku menunjukkan foto dia sedang bergandengan tangan dengan wanita sambil memasuki bioskop. Kamu dapat foto itu dari mana? Tanyanya cukup kaget melihat foto itu. Bukan masalah dapat dari mananya, Mas. Tapi kamu ini lagi ngapain? Tanyaku. Suamiku diam. Mas punya wanita lain. Sejak kapan? Aku bertanya setenang mungkin sambil menahan tangisku. Iya, jawab suamiku datar. Kenapa? Aku salah apa sama kamu? Aku kurang layanin kamu. Kenapa kamu seperti ini sama aku? Maaf, kamu gak salah apa-apa. Kamu juga gak kurang apa-apa. Aku udah mau cerita ini, tapi aku menunggu saat yang tepat. Maksudnya cerita gimana? Kamu mau cerita kalau kamu selingkuh gitu? Aku cinta sama dia, Kinan. Aku sayang sama dia. Aku nyaman sama dia. Dia itu siapa? Kamu kenal di mana? Namanya Mona. Dia klienku, kata suamiku datar. Lalu kamu mau terus melanjutkan hubungan sama dia? Aku gak bisa ninggalin dia, Kinan. Kenapa? Kamu gak kasihan sama anak-anak kita? Mereka masih kecil. Kenapa sih kamu harus gini, Mas? Aku kurang apa? Aku mulai menangis pada saat itu. Maaf, Kinan, tapi aku gak bisa ninggalin Mona sekarang, ucap suamiku sembari pergi meninggalkanku. Aku hanya bisa menangis terisak melihat perilakunya yang seperti itu. Aku malu untuk bercerita pada keluarga atau temanku mengenai masalah ini. Akhirnya semua itu kupendam sendiri. Suamiku tetap di rumah dan tidak pergi, tetapi suasana di rumah sudah tidak sama lagi. Kami sudah tidak berbicara kalau tidak di depan anak-anak. Setiap hari kami hanya bertengkar. Akhirnya setelah sebulan seperti ini, aku mencoba mengajaknya berbicara kembali. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.